Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun, tubuh kami diberkati, diberi kesehatan kekuatan dari Tuhan, dan kami dilimpahi berkat kebaikan. Kami bersyukur karena itu semua adalah anugerah, kemurahan Tuhan bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk mengerjakan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 32 sampai 33. Tertulis demikian. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Saudara dikasih Tuhan, saat kita mengikuti Tuhan, maka itu merupakan saat untuk kita bukan hanya ikut-ikutan, tapi sungguh-sungguh mengikutinya dengan segenap hati dan meninggalkan semua yang di belakang tanpa menoleh sedikit pun dan merasa sayang. Di sini Tuhan Yesus berkata, ingatlah akan istri Lot. Siapa istri Lot? Mengapa kita harus mengingatnya? Istri Lot ketika disuruh pergi dari Sodom bersama Lot suaminya dan kedua anaknya melakukan sesuatu yang dilarang oleh malaikat Tuhan, yaitu menoleh ke belakang. Ia melihat ke Sodom yang dihancurkan, dan tindakan ini bukan hanya sekedar menolehkan wajah untuk melihat sesuatu, tapi berhubungan dengan sikap hatinya. Apa yang dilakukan oleh istri Lot membuat ia mati menjadi tiang garam. Kejadian ini mempunyai makna yang dalam yang perlu kita mengerti agar kita bersikap benar dalam mengiring akan Tuhan. Kita bisa belajar banyak dari tindakan dan keinginan dari istri Lot. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, iman membutuhkan totalitas. Istri Lot begitu terikat dan terjerat dengan dunia. Ia tidak mau keluar dari ikatan itu. Ia rindu melihat kembali kepada apa yang sudah ia tinggalkan. Sebagian dari bangsa Israel ketika sudah keluar dari Mesir, masih saja ingat Mesir, bahkan ingin kembali ke sana. Ini adalah hal yang aneh, saudara. Kalau kita sudah berkomitmen untuk ikut Tuhan, maka itu adalah tindakan yang perlu kesungguhan hati. Bukan hanya setengah-setengah, di mana satu kaki kita masih ikut dunia, sementara satunya lagi ikut Tuhan. Kita tidak bisa hidup dalam dua dunia, tidak bisa hidup mendua hati. Iman pada Tuhan Yesus harus total, satu hati dan komitmen bagi Tuhan. Kalau kita sudah bertobat dari dosa, jangan lagi kita menoleh kepada dosa dan ingin kembali ke situ. Tapi fokuslah pada Tuhan untuk setia hidup dalam kebenaran. Yang kedua, jangan mengulur-ulur waktu. Malaikat menyuruh Lot dan istri serta anak-anaknya untuk tidak berlambat-lambat keluar dari Sodom. Mereka harus cepat-cepat pergi dari situ. Kita semua, saudara, tidak boleh sengaja mengulur-ulur waktu untuk keluar dari kehidupan yang berdosa. Kita harus segera keluar dari sana. Keengganan membuat kita berlambat, dan akibatnya kita kehilangan masa kemurahan Tuhan sehingga binasa. Ketika kita diinsafkan tentang dosa dalam hidup kita, tidak ada waktu untuk menunda. Kita harus segera lari dari situ. Responi teguran Tuhan dan hargai kemurahan Tuhan. Tuhan selalu menyediakan jalan keluar ketika sesuatu atau suatu tempat tidak bermanfaat bagi kesehatan rohani kita. Jangan beralasan tidak bisa. Kita pasti bisa, karena Tuhan memampukan dan melepaskan kita. Yang ketiga, tidak cukup hanya dekat kasih Tuhan. Kita harus tinggal di dalam kasih-Nya itu. Istri Lot
begitu dekat dengan keselamatan. Dan ini menggambarkan tentang orang-orang yang sudah begitu dekat dengan kasih Tuhan, tapi tidak mau berada di dalam kasih-Nya. Hanya dekat-dekat saja tidak akan menyelamatkan kita. Ada orang-orang yang sudah tahu kebenaran, sudah mengerti akan Tuhan, sudah memahami akan kasih Tuhan Yesus, tapi tidak mau percaya. Mereka tidak mau tinggal di dalam kasih Kristus karena tidak mau menjalani konsekuensi hidup dalam kasih Tuhan. Mereka senang dengan kasih Tuhan, tapi tidak mau ada di dalamnya. Mari kita berhati-hati dengan sikap yang seperti ini. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 9, tinggallah di dalam kasih-Ku. Jangan kita ada di luar kasih-Nya. Kasih Tuhan memang begitu besar, kekal dan tidak berkesudahan. Tapi masalahnya apakah kita mau tinggal di dalam kasih-Nya? Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada Lukas 17 ayat 32-33, Tuhan Yesus katakan, ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Kita mungkin kehilangan banyak hal saat mengikuti Tuhan Yesus, tapi kita tidak akan kehilangan segalanya. Kita justru akan diselamatkan Tuhan dan menerima anugerah berkat kehidupan yang kekal. Tapi orang yang tidak mau kehilangan segalanya bagi Tuhan, justru akan mengalami kehilangan secara keseluruhan. Bahkan kehidupannya pun hilang, terganti dengan kebinasaan. Mari saudara yang terkasih, tinggallah dalam kasih Tuhan. Jangan hanya dekat, percayalah kepada Tuhan Yesus dan hiduplah setia dalam iman serta mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengingatkan kami semua untuk kami tinggal dalam kasih-Mu, untuk kami tidak mengulur-ulur waktu, dan agar kami total beriman percaya kepada Tuhan. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, pimpin kami supaya kehidupan kami senantiasa seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami tidak terikat dengan dunia ini, tapi kami meninggalkan segala dosa dan fokus kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas dan pelayanan kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami semua masing-masing, agar Tuhan melawat dan menjamah, serta memberikan jawaban kepada setiap kami, sesuai dengan apa yang kami perlukan. Kami percaya kami alami kemenangan, kuasa dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk selalu hidup dan tinggal dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.